Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Jaria, stambuk G701 18047. Nama saya Radikatul Adalia, stambuk G701 18020. Perkenalkan, nama saya Lestari, stambuk G701 18088. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas percobaan 6, yaitu antelmintik. Antelmintik merupakan golongan obat yang dapat membunuh atau melumpuhkan cacing yang berada pada usus manusia atau hewan, sehingga cacing tersebut dapat dikeluarkan bersamaan dengan kotoran. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara obat pirantel pemuat ini melumpuhkan cacing berjenis cacing tanah. Jadi pada perlakuan praktikum kali ini alat yang digunakan yaitu saya menggunakan mangkok 2, di mana pada mangkok yang pertama itu berisi pirantel pemuat 100%. Terus yang mangkok kedua berisi pirantel pemuat 50% dan air 50%. Jadi obatnya dimasukkan yang 100%. Jadi di sini obat yang berisi obat. Kalau yang di mangkok kedua berisi obat dicampur dengan air. Setelah itu hewan ujinya yaitu cacing dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Dimasukkan, terus cacing yang satunya setelah itu diamati yang terjadi. Pada wadah yang berisi obat 100%, pada percobaan ini setelah hasil pengamatan didapatkan pada wadah yang berisi obat dan air pada menit ke-10 tadi yang didapatkan yaitu bagian tubuh cacing mengalami paralisis plastis, yang sekarang mengalami paralisis spastik. Sedangkan pada wadah yang hanya berisi obat pada menit ke-10 tadi yang terjadi itu paralisis plastis, di mana otot tubuh yang mengalami kelumpuhan tersebut menjadi lemas. Dan sekarang yang terjadi itu paralisis plastik, di mana otot tubuh pada bagian yang mengalami kelumpuhan dalam kondisi kaku dan tegang. Kali ini saya akan menjelaskan proses masuknya cacing ke dalam tubuh. Nah, cacing biasanya masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang diperoleh dari luar. Biasanya makanan minuman tersebut dimasak dengan air yang tercemar sehingga memudahkan cacing untuk masuk ke dalam tubuh. Selain itu, untuk anak-anak biasanya cacing masuk ke dalam tubuh melalui kotoran yang terdapat dalam kuku. Biasanya kan anak-anak susah memotong kukunya. Nah, cacing bertahan lama dalam tubuh manusia karena tubuh manusia itu memiliki suhu yang hangat. Nah, umumnya cacing juga tinggal di usus halus karena banyak berisi makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai obat-obat apa saja yang memberikan efek farmakologis sebagai antelmintik. Obat-obat tersebut diantaranya adalah piperazine sitrat, pirantel palmuat, dan mebendazole. Yang
Yang pertama yaitu pirantel pamuat. Pirantel pamuat bekerja dengan menghambat depolarisasi neuromuskular yang menginhibisi enzim asetilkolinerase. Akibatnya akan terjadi paralisis otot-otot tubuh cacing secara spastik. Kemudian berlanjut dengan kontraktur otot. Cacing yang mengalami paralisis akan melepaskan cengkramannya pada dinding mukosa usus. Kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses alami. Untuk dosis dari obat ini yaitu 11 mg per kilogram berat badan per oral dosis tunggal. Untuk dosis maksimumnya 1 gram. Untuk farmakokinetik dari obat pirantel pamuat, yang pertama adsorpsi, penyerapannya terjadi pada saluran pencernaan gastrointestinal atau saluran GI. Kemudian diadsorpsi ke seluruh jaringan tubuh, di metabolisme pada hati secara parenteral dan diekskresikan 50% melalui urin dan 50% melalui tinja. Untuk obat kedua yaitu piperazine sitrat. Obat ini bekerja secara sederhana dengan melumpuhkan atau paralisis otot-otot cacing sehingga akan dikeluarkan melalui gerakan peristaltik usus dalam keadaan utuh dan hidup tetapi lumpuh. Oleh karena itu, maka kecil kemungkinan atau hampir tidak ada penyerapan hasil penguraian cacing, di mana komponen hasil urai bisa menimbulkan pengaruh buruk terhadap tubuh, misalnya seperti demam. Untuk dosis dari obat ini yaitu 4,5 gram per dosis tunggal, sebagai hidrasi 2,25 gram sekali sehari selama 7 hari. Farmakokinetik dari obat ini diadsorpsi melalui saluran pencernaan gastrointestinal, didistribusikan di saluran ASI, di metabolisme di hati, dan diekskresikan melalui urin. Untuk dosis obat ini tergantung dari kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, kondisi cacing kremi. Untuk dewasa 100 mg per dosis tunggal. Konsumsi obat dapat diulang 2-3 minggu jika perlu. Untuk anak usia lebih dari 2 tahun, dosis sama dengan dosis dewasa. Untuk kondisi kedua yaitu askariasis ya, untuk dewasa 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut atau 500 mg dalam 1 kali dosis. Untuk anak usia di atas 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, dosis sama dengan dosis dewasa. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.